Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi ini menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat luar biasa, terutama di Bali, di mana Bali sendiri merupakan objek pariwisata terbesar ya di Indonesia, dan saat ini benar-benar terpuruk di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana kita melihat lebih jauh ke pariwisata dan kondisi hotel di tengah pandemi COVID-19. Saat ini saya bersama dengan Ibu Diah Anggraini, GM Grand Inakuta. Mari kita sapa. Bu Diah, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Baik. Itu bisa dibuka maskernya, kita sudah jaga jarak ya Bu ya? Iya. Terima kasih Mbak. Ya. Jadi kabar baik ya Bu ya? Iya, astumka baik. Harus selalu baik karena pandemi COVID-19 ini memang kesehatan yang paling penting ya Bu ya? Betul sekali, tetap sehat, tetap semangat. Tetap semangat agar bisa berkreativitas. Betul. Bu Diah, sebagai GM, bagaimana kondisi Grand Inakuta di tengah pandemi COVID-19? Oke, terima kasih waktunya. Basically, seperti yang kita ketahui, COVID-19 itu sangat berdampak di semua lini, semua terutama di pariwisata di Bali yang notabene-nya kita memang rely on tourism banget ya Mbak ya. Itu terlihat di Grand Inakuta sendiri. Pada saat pandemik merebak di Desember, Januari, Februari kita masih bagus, tetapi pada saat di bulan Maret, pertengahan Maret khususnya, itu sudah kelihatan drop dengan banyaknya kebijakan-kebijakan dari pemerintah maupun dari negara Australia sendiri yang menarik semua wisatawan yang keluar kembali ke negara masing-masing. Jadi di bulan April itu drop sampai kita hanya 3%. Iya, April, Mei, Jun itu Mei itu di 13%, Juni juga sama, masih di angka 1 digit. Jadi dimulai kembali lagi itu di Juli, Mbak. Karena Juli kan sudah mulai new normal. Di mana pada saat itu juga Pantai Kuta pada tanggal 9 Juli sudah mulai dibuka, berarti sudah mulai menerima wisatawan domestik. Memang saat ini, pada saat buka pun new normal itu, sampai sekarang pun kita masih bergantung pada pasar domestik, karena itu saja pasar yang ada. Betul. Dan keunggulan dari Grand Inakuta sendiri, pada masa pandemi kami tidak tutup sama sekali. Tidak tutup sama sekali. Jadi memaksimalkan karyawan itu untuk maintenance hotel. Jadi dulunya kamar yang 90%, 100% itu kita tidak punya waktu untuk memaintenance. Saat itulah kami mulai memaksimalkan karyawan untuk memaintenance gardeningnya juga. Dan at the same time, karena dari kantor pusat, which is dari kantor pusat PT Hotel Indonesia NATO itu sendiri, kami itu ditunjuk sebagai pengelola Wisma Atlet yang dijadikan rumah sakit COVID-19. Jadi SOP itu mulai sudah kami terapkan. Jadi beberapa SOP yang sudah diterapkan, bagaimana protokol-protokol kesehatan, new normal, kami sudah laksanakan training kepada karyawan untuk memaksimalkan karyawan. Jadi itulah yang kami lakukan pada masa pandemik ini. Dan strategi pada bulan Juli lah yang benar-benar kami mulai untuk grab market lokal domestik, which is Bali sendiri, maupun domestik yang di luar Bali. Banyak promo, jadi pada waktu buka di bulan Juli itu kita sudah melihat bahwa kompetitor sudah semakin banyak, harga sudah semakin murah, jatuh, bahkan sekelas Anantara pun sudah menjatuhkan harga yang sangat drastis turun. Disitulah kita mulai melakukan strategi harga yang pada saat Juli, Agustus itu sudah mulai diterima di market. Di September kami mulai menaikkan sedikit karena sudah ada demand di sana. Nah, pada saat Agustus itu bagus, September turun dengan adanya PSBB di Jakarta karena berdampak di Bali dan terutama di Grand Inakuta itu. Kenapa? Karena kita di kementeriannya, Mbak. Jadi kementerian itu kita banyak terima bookingan untuk meeting-meeting yang dipospon maupun pindah ke bulan selanjutnya. Ada beberapa juga cancel. Jadi karena adanya PSBB di Jakarta, tidak bisa ke Bali. Tidak bisa ke Bali, dan ada beberapa juga yang confirm positif, jadi tidak bisa melakukan perjalanan. Jadi satu hal aja dan yang lainnya itu akan berdampak terhadap
kedatangan mereka ke Bali khususnya. Iya. Artinya Grand Inakuta ini kan tidak pernah tutup ya Bu ya? Iya. Sejak awal pandemi sampai saat ini. Nah, sudah juga menerapkan protokol kesehatan. Nah, sejauh mana protokol kesehatan itu diterapkan sehingga customer yang datang ini merasa aman? Iya. Protokol kesehatan kami sangat ketat. Kami memulai dengan training dan simulasi pada saat hotel masih tutup. Jadi untuk tamu sendiri sebelum kami buka pun kami sudah blast email bahwa tatanan New Era sudah diterapkan. Contohnya pada saat check-in pengecekan suhu tubuh, dan kita punya declare forms di mana saja tamu sudah pernah melakukan perjalanan. New pen maupun old pen sudah tersedia, maupun kalau di restoran-restoran itu sebagai cashless itu sudah bisa melakukan menu, melakukan scan barcode, di kamar juga demikian, dan payment juga kita sebisanya untuk tidak melakukan transaksi cash. Ya, dan itu semua penerapan di banket juga. Jadi sekarang dulunya MICE itu mereka bisa mengambil buffetnya sendiri. Sekarang itu ada chef yang melakukan. Jadi tidak ada namanya transisi hand to hand untuk terhadap cutleries dan ini. Cutleries-nya yang itu dulunya kita setup terbuka, sekarang semua tertutup dengan serbet maupun tisu yang sudah dilengkapi dengan hygiene. Nah, selain itu tentunya dari karyawan sendiri kita lakukan hal yang sama, Mbak. Karyawan itu melakukan pengecekan suhu tubuh, melakukan self assessment setiap minggu. Jadi ada self assessment untuk karyawan, apakah dia merasa sakit atau bagaimana. Kita mempunyai in-house clinic juga untuk langsung bisa menanggulangi jika ada keluhan atau dari self assessment yang bisa menunjukkan tanda-tanda dari karyawan tersebut. Selain itu, karyawan juga untuk melaksanakan ini, saya sendiri meminta karyawan itu menandatangani fakta integritas, bahwa kalau adanya terjadi pelanggaran terhadap karyawan tidak memakai APD, alat pelanggar diri, itu akan terkena sanksi. Ya, dari kamar pun itu kamar setelah check out udah langsung didisinfektankan. Jadi kita tidak lagi melakukan back to back, tapi ada disinfektan, dan semua hal-hal yang banyak disentuh tamu itu pembersihannya benar-benar maksimal untuk dilakukan disinfektan. Ya, artinya Grand Kuta ini sudah sangat bagus dan ketat ya untuk penerapan protokol kesehatan, sehingga customer yang datang untuk menginap di Grand Kuta ini merasa aman gitu kan, karena dengan sekian usaha untuk tetap menjaga higien gitu kan, untuk tetap bisa open dari awal pandemi bahkan tidak pernah. Nah, ini menarik. Apakah menutup operasional dari awal itu kan hanya 3%. Sampai saat ini bagaimana operasional? Karena kan hotel ini banyak untuk maintenance-nya gitu. Ya, kita memutuskan untuk tidak tutup itu karena setelah kita melakukan data analisa maupun hitung-hitungan, menutup itu lebih menambah kerugian daripada membuka hotel itu sendiri. Jadi pada saat pandemik, uniknya kita itu dipaksa untuk berkreativitas. Jadi F&B yang kita gerakkan pada saat itu. Jadi F&B kita menerima catering, kita menerima delivery, kita pun memaksimalkan karyawan untuk berkreativitas untuk bisa sekecil apapun revenue agar bisa menutupi operational cost yang ada. Karena kan kalau hotel tutup pun, Mbak, kita kan punya minimum cost yang harus dibayarkan. Contohnya listrik. Kalau di sini pakai nggak pakai itu saya sudah harus bayar 120 juta. Kebayangkan. Jadi bagaimana caranya saya bisa dengan karyawan yang ada saya maksimalkan revenue. Apapun itu harus bisa jadi pendapatan. Contohnya ya itu tadi, kita ngambil event-event di luar, tapi kita yang menyediakan makanannya gitu. Jadi we take all the business. Nah, pada saat pandemik, pada saat orang di rumah saja dan kantor, toko, rumah makan banyak tutup, disitulah opportunity-nya kita. Kita bekerja sama-sama Bank Mandiri, BRI itu mengirimkan box-box makanan ke mereka. Ya, artinya di tengah pandemi ini justru mengajak untuk semua karyawan untuk berkreativitas untuk tetap bisa bergerak untuk menutup operasional tadi itu. Kalau karyawannya sempat dirumahkan atau tidak? Dirumahkan itu untuk yang kontrak, yang outsourcing maupun
yang daily worker. Jadi kita memaksimalkan karyawan permanen saja. Itu yang memang maksimal. Ya, artinya masih tetap bekerja, ada yang work from home gitu ya? Ada work from home, kayak sales itu kita minimize untuk datang kerja 3 orang saja atau 2 orang, yang selebihnya work from home. Accounting, jadi tenaga, tapi tenaga yang operation tetap datang untuk memaintain gardening, memaintain kamar, pembersihan kamar, itu kita rotation kan. Jadi mereka tetap bekerja tapi dengan rotation. Jadi kalau seminggu saya full kerja, nanti seminggunya lagi temennya yang lain. Itu pun untuk dalam rangka memutus rantai penyebaran. Jadi tidak berkumpul terlalu banyak, di rotation kan juga people-nya itu. Jadi kita dulu itu sampai membagi grup bergrup untuk yang kita rotation agar tidak terjadinya penyebaran rantai COVID tadi. Bu Dian, di tengah pandemi seperti ini, tadi kan segmennya ya lebih ke domestik. Jadi yang sejak pandemi ini, yang dimana mancanegara tidak bisa datang ke sini, bahkan yang sudah di Bali pun sudah pulang ke negaranya. Iya, gitu kan. betul sekali. Lebih mengutamakan domestik, itu yang banyak masuk Bali sendiri atau bahkan luar Bali yang banyak? Ada luar Bali. Nah, interestingnya pada saat new normal dibuka itu, yang luar Bali itu datang pakai motor, pakai mobil, Surabaya, Malang, Jakarta. Mereka mungkin udah tired of staying at home ya, jadi traveling is really important for them. Jadi kita dulu parkiran itu nggak pernah penuh, jadi long weekend itu penuh dengan parkiran yang datang dari luar maupun domestik Bali sendiri. Nah, domestik Balinya itu banyak di daycation, bukan staycation. Jadi hanya spend days di hotel, using swimming pool, lunch, then go home. Jadi masih stay with family, tapi mereka spend time outside dengan family juga. Yang paling banyak untuk lokal domestik Bali itu di poolnya. Di poolnya? Ya, pool package, daycation package. Yang dari luar Bali ya memang staycation. Walk-in pun kita banyak. Jadi keuntungannya belum banyak hotel yang buka, mereka yang pada traveling pakai mobil itu sudah melihat hotel, oh buka, jadi walk-in kita lumayan. Itu di bulan Agustus sekitar 317 room night dapat dari walk-in. Artinya tidak hanya lokal Bali, bahkan luar Bali pun juga sudah mulai. Pantai Kuta juga sudah sangat berdampingan ya. Pantai Kuta sudah dibuka sehingga tertariknya juga betul, mungkin ada selling point-nya di Pantai Kuta maupun beach walk. Ya, Sento itu menambah minat wisatawan, jadi tidak terasa kayak zombie land. Betul ya. Bu, mungkin ada harapan kepada pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan, bagaimana dari Grand Inakuta ini? Ya, harapan kami dari Grand Inakuta sama seperti harapan kami pada waktu September itu, kami memforecastkan bahwa international flight akan buka dan ternyata belum bisa dibuka. Kami berharap karena lokal domestik pembaginya akan sangat banyak dan tourism di Bali definitely sangat membutuhkan internasional. Harapan saya internasional bisa dibuka dan bisa pulih kembali seperti semula. Ya, tentunya harapan semua ya Bu ya, untuk bisa melewati pandemi ini, segera normal kembali. Jika mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa yang di rumah, mungkin belum tahu keberadaan Grand Inakuta bahwa tidak pernah tutup ya selama pandemi. Silakan Bu. Untuk semua pemirsa yang saat ini melihat tayangan kami bisa informasikan bahwa Grand Inakuta itu semasa pandemi maupun sampai sekarang kami tidak pernah tutup. Kami menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dari sebelum datang pun sudah ada informasi-informasi tentang protokol kesehatan. Kedatangan, in-stay maupun after stay itu tetap kami terapkan. Dari karyawan sendiri pun seperti yang saya informasikan, mereka melakukan dan menandatangani di atas materai untuk melakukan tatanan new era, which is tertera di atas fakta integritas yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin terakhir Bu, bisa disampaikan kepada pemirsa yang juga saat ini ya mengalami kondisi yang sama, yang menjalankan bisnis. Apa sih yang dilakukan dari ini sendiri, optimisme untuk tetap terus berkreativitas gitu? Baik, dari kami bisa kami sampaikan bahwa tetap optimis, tetap semangat, bahwa opportunity selalu ada selama kita melakukan usaha-usaha dan melihat market demand apa yang pada saat itu bisa diterima untuk bisa grab semua opportunity. Artinya tidak hanya
berdiam ya Iya, di tengah pandemi, tapi terus berkreativitas. Tetap berkreativitas, melihat peluang pada saat seperti pandemi. Ada market catering, sekarang ada market domestik. Kita juga ngejar juga untuk MICE saat ini, untuk semua kementerian. Jadi saya rasa saat ini bukan saatnya kita menyerah, justru kita harus berjuang untuk bisa melewati masa-masa sulit. Saya yakin dengan komitmen dan optimisme yang ada, pasti kita semua bisa melewati. Iya. Badai pasti berlalu. Iya. Baik. Semua akan indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Baik, Bu Diah Anggraini, terima kasih banyak informasinya. Sehat-sehat bersama tim. Iya, terima kasih. Baik, pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ibu Diah Anggraini, GM Grain Inakuta. Sampai bertemu kembali di Bisnis Bali News berikutnya. Saya Dewi Neri, sampai jumpa. Om Santi Om. Terima kasih.